Orang-orang Timur Tengah mulai datang ke wilayah Ampel pada tahun 1451, terutama untuk berdagang. Selain karena mendengar ada wali di wilayah itu, pada tahun 1820, gelombang besar pendatang Hamdani dari daerah Hadramut, Yaman Selatan, datang ke Surabaya. Mereka pun menempati kampung yang dekat dengan masjid dan makam Sunan Ampel. Awal era 1900, lebih banyak lagi Hamdani yang datang karena negara asal mereka terjadi konflik politik. Karena wilayah Ampel juga dikenal sebagai kampung Arab, selain Surabaya, mereka juga datang dan menetap di Jakarta, Pekalongan, dan Bangil selain di Sumatera. Jiwa kaum Hamdani adalah dagang, maka mereka fokus pada aktivitas berdagang. Setelah usaha maju pesat, mereka mulai membeli rumah-rumah di kawasan Ampel dan tinggal di lokasi tersebut hingga ke anak cucu. Karena itu, meski namanya kampung Arab, tapi banyak bangunannya yang bercorak Hindu, Jawa, seperti yang terdapat di Masjid Ampel. Banyak juga bangunan bercorak Eropa, Cina, dan Melayu, seperti yang terlihat di dalam panggung di kawasan kampung Arab Ampel. Jadi masyarakat Ampel, Surabaya sedang menjadi kampung mandiri, karena mereka sedang membangun banyak sekali kawasan-kawasan ekonomi dan pelayanan masyarakat sendiri yang bisa menopang kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dan inilah juga yang menjadi cikal bakal kerukunan antar etnis yang ada di kawasan Ampel itu sendiri. Nah, di mana pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu membagi-bagi wilayah yang ada di Surabaya berdasarkan etnis. Untuk pembagian wilayahnya sendiri, etnis Eropa mendapat residen di pusat-pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu di kawasan Surabaya pusat. Sedangkan untuk Asia Jauh, yaitu Arab, mereka menempati wilayah Ampel. Serta orang India juga mereka ada di daerah Ampel. Untuk Tionghoa sendiri, mereka menempati wilayah Gebang Cipun dan sekitarnya. Beberapa interaksi yang terjadi di Sunan Ampel diantaranya adalah ziarah. Ziarah menjadi momen sakral bagi setiap pengunjung yang datang karena tujuannya adalah untuk berdoa dan mencari berkah. Tidak hanya itu, Sunan Ampel juga menjadi titik pertemuan beragam budaya, etnis, dan keyakinan. Pengunjung dari latar belakang yang berbeda-beda saling bertemu, saling berbagi pengalaman, serta menemukan makna kebersamaan di tengah perbedaan. Di sekitar area wisata, interaksi dengan pedagang juga menjadi bagian tak terpisahkan. Salah satu etnis yang kami wawancarai pada daerah Sunan Ampel itu sendiri adalah etnis Cina, di mana etnis Cina merupakan juga minoritas daerah Sunan Ampel itu sendiri. Dan juga etnis Cina ini bukanlah pendatang, tetapi etnis Cina sudah ada sejak dahulu sebelum adanya pendatang-pendatang Arab. Etnis Cina yang berada pada daerah Sunan Ampel ini sendiri sudah menetap sejak lama, hingga mungkin bisa dibilang 1 abad lamanya. Karena itu, pendatang-pendatang di daerah Sunan Ampel menghormati keluarga dari etnis Cina ini. Daerah Sunan Ampel terdapat juga etnis Arab. Biasanya mereka itu berjualan seperti kurma, roti, bahan-bahan makanan, atau mungkin juga baju-baju muslimah seperti baju koko maupun baju muslimah wanita. Perpindahan etnis Madura ke Surabaya sekitar abad ke-18 dan ke-19. Mereka memilih kawasan Ampel karena kawasan Ampel merupakan kawasan terdekat dari pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan akses utama perpindahan dari Pulau Madura dan ke Pulau Jawa. Dan faktor utama mereka pindah ke kawasan Ampel adalah untuk berdagang dan mencari kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, etnis Jawa sudah berada di kawasan Ampel sejak lama. Mereka merupakan penduduk asli daerah sana, namun banyak juga daerah lain dari Jawa yang berdatangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan dampak yang ditimbulkan dari kedua etnis tersebut yang pertama adalah keanekaragaman budaya. Yang kedua ada ekonomi. Mereka juga berkontribusi pada ekonomi lokal. Banyak dari mereka yang membuka usaha-usaha kecil. Yang ketiga ada solidaritas sosial. Kedua etnis ini telah membantu membangun solidaritas sosial di masyarakat. Mereka saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Di sini pernah ada kayak konflik gitu nggak? Kan di sini kan kayak ada suku Kalau itu enggak, lebih ke rukun. berarti kayak Rukun aja. Karena banyak suku gitu. Kalau dari Mbak Ana sendiri sudah ada kayak belajar bahasa lain gitu apa gitu? Enggak, soalnya kan di sini kan kebanyakan di sini orang Arab, tapi bahasanya tetap pakai bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan pemaparan dari beberapa narasumber yang sudah kami wawancarai. Untuk pertanyaan pertama, kami tanyakan kepada Bapak Supardi, beliau beretnis Jawa, dan jawaban beliau adalah belum ada tantangan atau kesulitan. Namun mungkin bagi beberapa orang merasa sulit dengan adanya faktor perbedaan etnis yang ada. Jadi menurut beliau, balik lagi masih nanya, jadi bagaimana cara mereka menyikapi terhadap perbedaan tersebut. Jawab pertanyaan kami selanjutnya, yaitu bagaimana cara masyarakat Ampel menghargai perbedaan yang lainnya. Pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Ahmad Abdullah. Menurut beliau, itu semua bisa mulai dari hal yang kecil, misalnya saling bertukar sapa walaupun berbeda ras dan tidak membedakan satu sama lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pernah ada konflik atau pertengkaran antara etnis satu dengan yang lain? Ini dijawab oleh Mbak Amel, beliau beretnis Madura. Jawabannya belum ada konflik meskipun berbagai etnis hidup berdampingan. Masyarakat tetap rukun dan tidak ada kesulitan dalam berinteraksi karena menggunakan bahasa Indonesia. Jadi memang peranan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Melalui interview yang kami lakukan dengan tidak hanya pada satu etnis, membuktikan bahwa adanya keberagaman etnis di Ampel tidak mengakibatkan adanya konflik dan perselisihan. Diperkuat dengan pernyataan Mbak Nunuk dan Bapak Mustajab, yang meskipun etnis Arab merupakan penghuni pertama Ampel, yang kemudian kedatangan etnis baru tetap terbuka dan tidak menjadi permasalahan dalam lingkungan. Namun sering terjadi diskriminasi terhadap etnis baru yang berkunjung ke Ampel.
Dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberagaman etnis itu membawa pengaruh yang positif dan juga pengaruh yang negatif. Pengaruh yang positif diantaranya kita bisa saling mengenal sekaligus belajar bahasa dan juga budaya dari etnis lain. Sedangkan untuk pengaruh yang negatif, masih banyak individu-individu yang bersikap individualisme serta banyak sekali masyarakat yang bersikap diskriminasi terhadap etnis lain yang baru tinggal di wilayah tersebut. Saran dari kami yaitu untuk meningkatkan harmoni antar etnis di Ampel Surabaya, disarankan agar meningkatkan tingkat toleransi, serta menghormati hak dan kewajiban, serta memperkuat rasa persaudaraan untuk mengatasi dampak negatif individualisme. Mana Sel? Mau ke Ampel. Ngapain? Posta deh. Or any of your space, or any of your time. My great hope is to live as much as I want. If you try, there's no high price to pay for privilege on yourself. Bit by bit and day by day, in such a special, lovely way. Don't